Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat teruntuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 berkenaan dengan budaya positif. Bersama saya, Yanti Rismayanti, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SD Anisa, Tangerang Selatan. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan di sekolah yang pertama adalah mewujudkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, tujuan aksi nyata yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang ketiga, tujuan aksi nyata saya adalah menyamakan langkah kepada semua rekan sejawat untuk terwujudnya budaya positif di sekolah. Ada dua langkah aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.4 ini. Yang pertama adalah mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas dengan membuat keyakinan kelas dalam penguatan nilai kebajikan universal SD Anisa di kelas 5A. Persiapan yang saya lakukan untuk melakukan aksi nyata di tahapan pertama adalah saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sekelas untuk membuat keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan SD Anisa. Setelah saya melakukan persiapan-persiapan untuk masuk ke kelas, saya melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dilakukan di kelas 5A SD Anisa. Kegiatan aksi nyata ini saya laksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pada pukul 12.50 sampai 13.50 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Udah liburan kemarin 1 minggu loh. Oke, terima kasih yang udah duduk ganteng dan cantik. Tepuk tangan buat tim sukses matematika. Nah, biar tambah sukses lagi. Nah, di sini Miss Yanti ingin mengingatkan lagi bahwasannya selama pembelajaran kita ingat lagi ada yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di awal tahun ajaran sudah dibuat peraturan kelas kan? Udah. Nah, sekarang kita sama-sama ingatkan lagi keyakinan kelas kita. Sebentar ya. Miss Yanti akan menyiapkan seperti ini. Ini keyakinan kelas. Miss, keyakinan kelas itu apa? Nilai dari kebajikan universal. Kebajikan universal adalah kebaikan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita tuangkan di SD Anisa dengan sudah terlihat? Nah, di sini adalah nilai kebajikan universal. Ini poin-poin yang akan membawa kesuksesan kalian dalam pembelajaran, dalam kehidupan dan kesuksesan nanti masa depan kalian. Apa sih nilai kebajikan? Ada ya, adalah nilai sifat positif manusia. Ini nih, positif. Semuanya membawa kebaikan di dalam diri kita sendiri. Oke. Berikutnya, nah di Anisa ada 10 adab. Kita mengaturnya ke 10 adab. Ada apa aja adab dari Anisa? Benar, yang kelompoknya ditunjuk ini ya. Damai. Jujur.
tepuk tangan dong. Nah, ini dia tadi pelajaran ya. Ini seven habits. Pertama adalah barang-barang yang keras. 1, 2, 3. Dua. Tiga. Ketiga. Keempat. Kelima. Keenam. Terakhir. Oke, ini yang mendasari nanti ke yang benar kelas kentang. Yang terakhir nih, agar sekarang kita ada di negara Indonesia, biar kita memiliki rasa nasionalisme ini, jadi kita semua harus memiliki di dalam diri kita adalah profil Pancasila. Apa sih Miss profil Pancasila? Profil Pancasila terdiri dari 5 karakter yang harus terbentuk dalam diri kita. Semuanya lihat? Ada apa saja? Baca. Kedua, mandiri. Ketiga, keempat, kelima, dan kreatif. Ini dari profil Pancasila. Jadi yang mendasari nanti awal-awal kita buat dari kesepakatan adalah dari 10 adab, apalagi 7 habits, dan yang terakhir adalah profil Pancasila. Nah sekarang biar nilainya lebih bagus lagi, kalian tuliskan di kertas berwarna ini nih. 1, misalnya ngeluarin apa ya? 2, 3 di kertas ini. Tuliskan kira-kira biar kelas 5A menjadi lebih baik lagi, jadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kira-kira aku harus bagaimana di sini? Keyakinan diri aku, misalnya aku anak soleh yang mandiri dan kreatif, misalnya gitu ya. Siap? Satu orang menuliskan satu kesepakatan di sini. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Oke. Tulis dengan pulpen atau spidol. Ya. Yang sudah. Ya beda. Kamu selesaikan dulu. Nanti bawa goreng ayam di sininya ya. Nah, tuliskan keyakinan kelas kamu dari yang tadi juga karakter, boleh dari 10 adab, 7 habit atau profil Pancasila. Kesepakatan di sini selama belajar di kelas 5A aku harus bagaimana? Paham? Oke, tulis. Aku yakin aku anak soleh dan mandiri, misalnya gitu ya. Silakan pakai pulpen dan spidol. Yang mudah tempel di sini ya, guys. Nggak usah, langsung aja satu kalimat. Ada spidol, ambil pulpen. Ya, yang udah ditempel, silakan. Setelah anak-anak memahami keyakinan dari nilai-nilai kebajikan, terbentuklah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di kelas 5A. Berikutnya, aksi nyata yang kedua yang saya lakukan di sekolah adalah membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan di sekolah. Saya bersama dengan calon guru penggerak angkatan 6 yang ada di dalam satu sekolah melakukan pengibasan kepada teman-teman SD dan teman-teman SMA. Dalam melakukan aksi nyata yang kedua ini,
saya melakukan persiapan. Yang pertama, saya berdiskusi dengan teman calon guru penggerak angkatan 6 yang satu sekolahan untuk melakukan pengimbasan bersama di sekolah Anissa Izadah. Setelah kami berdiskusi, kemudian saya berdiskusi dengan kepala sekolah atas rencana pengimbasan yang akan dilakukan, kemudian mengatur waktunya untuk melaksanakannya. Dan yang ketiga, saya menyiapkan beserta dengan teman saya materi yang akan dipresentasikan saat pengimbasan kepada teman-teman di sekolah. Setelah persiapan dilakukan, berikutnya masuk ke tahap pelaksanaan. Untuk melakukan terlaksananya aksi nyata ini, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti sharing session atas pengimbasan yang akan kami lakukan. Undangan ini kami sebarkan kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah, terutama kepada teman-teman yang ada di unit sekolah dasar dan yang ada di unit SMA. Selain itu, kepada umum pun kami lakukan penyebaran undangan. Aksi nyata ini kami lakukan secara virtual dengan link Zoom sebagai berikut, dan pelaksanaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dari narasumber kita bisa bermanfaat ya. Baik teman-teman, kita mulai saja kegiatan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan, hari ini kita sharing dari dua guru penggerak kita. Jauh nih manggilnya nih ya, negosiasinya alot ya kayaknya. Tujuan bersama mudah-mudahan dimudahkan. Saya bagian dari program saya di SMA. Tugas nyata, aksi nyata Bu Yanti dan Pak Diding juga akhirnya kolaborasi bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Diding dan Bu Yanti bisa bermanfaat untuk kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru di kelas. Oke, tidak panjang-panjang bicara, saya hari ini silakan kepada Pak Diding. Katanya Pak Diding dulu, baru kemudian oleh Bu Yanti. Nah, monggo Pak Diding, silakan. Baik, terima kasih Bu Deni. Tadinya saya minta Miss Yanti dulu, kan biasanya perempuan duluan ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih pada teman-teman baik di SMA maupun di SD ya, sudah berkenan untuk bergabung. Mungkin ini kita akan sharing ya, saya dan Miss Yanti sharing terkait pengalaman saja gitu ya. Karena memang ternyata kan kalau punya ilmu tuh jangan pelit-pelit katanya gitu ya. Kita harus cepat berbagi supaya amal jariah gitu ya. Kalau guru kan ya amal jariahnya dari ilmu gitu ya. Apa yang kita dapat kita sharing ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ikut mengimplementasikannya. Pada kesempatan hari ini ya, insya Allah saya dan Miss Yanti akan menyampaikan terkait budaya positif gitu ya. Sebetulnya saya yakin teman-teman baik dari TK mungkin ya, TK, SD, SMP, SMA yang ada di YPI Anissa Izadah sudah menerapkan sebelumnya ya. Mungkin tinggal penamaannya aja kayaknya, oh ternyata ini yang disebut budaya positif loh gitu ya. Sebetulnya kita sudah menerapkan. Cuman ini lebih meyakinkan lagi gitu ya, bahwa ternyata memang YPI Anissa Izadah itu sekolah kepemimpinan. Nah, izin share screen teman-teman materi kita hari ini. Ini untungnya saya punya stok foto pegawai YPI ya. Jadi ada fotonya ya. Kalau mau diganti foto Miss Devi juga bisa gitu ya. ada di Google Drive. Nah, apa sih sebetulnya budaya positif gitu ya? Bahwa ternyata
kita itu harus mengetahui kebutuhan dan lingkungan belajar dari setiap siswa kita. Nah, nanti apa yang harus kita bangun terhadap lingkungan yang ada di kelas, yang ada di sekolah gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman di SD sudah luar biasa gitu ya. Hampir setiap kelas sepertinya punya apa namanya class mission ya, kalau nggak salah ya. Kalau di SD itu ada class mission, terus ada student leadership rule-nya gitu ya. Nah, kalau di SMA kita masih belajar gitu ya, lagi nyicil-nyicil gitu ya. Saya harus studi banding kayaknya nih ke Miss Depi kayaknya. Oke, yang pertama mungkin sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin saya minta teman-teman membayangkan, misalkan di teman-teman memiliki sesuatu yang berharga misalkan ya. Misalkan di sini siapa ya? Saya kasih contohnya ya. Pak Iwan misalkan nih. Pak Iwan handphonenya ini sangat berharga gitu ya. Kira-kira nih Pak Iwan, kalau misalkan saya minta handphonenya dikasih nggak Pak Iwan? Ini aku mau. Ya, belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Belum bisa, belum. Bukan enggak ya, belum bisa. Belum bisa. Kalau saya punya gantinya saya kasih. Oke. Nah, betul. Kalau saya punya gantinya saya kasih gitu ya. Iya, sekarang Oke. belum bisa, Pak. Belum ada gantinya. Nah, itu mungkin jadi sebetulnya kontrol untuk memberikan ya. Pak Iwan itu memiliki kontrol. Bisa nggak sih Pak Iwan ini memberikan HP-nya ke saya? Ternyata kontrolnya itu 100% itu ada di Pak Iwan itu ya. Nah, itu bukan ada di saya. Nanti apakah Pak Iwan ini dapat memberikan handphonenya atau tidak gitu ya. Itu ternyata Pak Iwan ini sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol oleh orang lain. Ya, nah ini nanti mungkin di Miss Yanti ada 5 posisi kontrol sebagai guru gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, mungkin ini juga yang harus kita pahami bahwa murid-murid kita ya, kenapa sih bisa nurut sama guru gitu ya? Dibanding sama orang tuanya, mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau dia lebih nurut sama missnya nih di sekolah gitu ya, dibanding sama orang tuanya sendiri. Ternyata memang murid kita itu sedang mengizinkan dirinya gitu ya, dikontrol oleh guru yang ada di sekolah gitu ya. Tapi sebetulnya dia mengizinkan atau tidak itu 100% hak prerogatifnya si murid. Nah, jadi kita tidak bisa mengintervensi. Nah, nanti yang akan kita bahas pada hari ini bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri masing-masing murid gitu ya. Tidak lagi harus berdasarkan imbalan gitu ya. Nah, ternyata pada saat kami mempelajari materi ini ternyata kita tuh agak-agak disindir gitu ya. Bahwa apa yang kita lakukan ini sebetulnya ternyata salah loh gitu ya. Ya, pasti ada yang hal-hal positif yang sudah lakukan ada. Cuman ada beberapa yang saya pribadi khususnya merasa tersinggung gitu ya, tersindir lah bahasanya gitu ya. Oke. Nah, ternyata menurut si Dr. William Glasser nih ya, bahwa ternyata guru mengontrol murid ini hanya sebuah ilusi gitu ya. Lagi-lagi ya karena muridnya mau dikontrol oleh guru gitu ya. Terus bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya misalkan ya memberikan penghargaan gitu ya. Ternyata efektif nih bisa bikin murid-murid termotivasi. Nah, ternyata ini hanya sesaat teman-teman ya. Bukan motivasi di dalam diri murid tersebut. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita mungkin sebagai guru ada siswa yang berbuat kesalahan langsung menjas gitu ya bahwa kamu tuh sedang berbuat salah. Oh, ternyata pas diperhatikan ternyata setelah saya marahin nih anak-anak ini berubah loh gitu. Padahal ini sebuah ilusi gitu ya bahwa hal yang kurang tepat. Dan yang terakhir adalah bahwa ilusi orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Ya, kadang kita selaku orang dewasa tentunya memaksa orang-orang yang mungkin lebih sebagai murid kita kan lebih muda gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya kurang tepat gitu ya, teman-teman. Nah, kita harus bergeser dari teori kontrol gitu ya, kontrol teori menjadi choice teori atau teori pilihan. Ya, karena setiap orang tentunya nih setiap siswa itu memiliki kebutuhan untuk memilih gitu ya. Nanti ini kebutuhan dasar manusia ada 5 kalau nggak salah ya. Nanti di Miss Yanti juga ya kalau nggak salah ya Miss Yanti ya. Ada ya 5 kebutuhan manusia. Nah, ternyata 5-5-nya ini dalam sebuah ekosistem sekolah ini harus terpenuhi agar terciptanya motivasi intrinsik dari masing-masing siswa.
Gitu. Ya. Mungkin kalau ada yang mau berkomentar ya atau mau yang menanggapi silakan. Kalau bertanya, insya Allah mudah-mudahan kita berdua bisa jawab gitu ya, karena kita sama-sama belajar. Tuh, silakan ya teman-teman ya. Oke. Nah, next. Nah, ini ternyata nih di perubahan perubahan paradigma tadi ternyata nih ada ya mungkin kalau namanya ini Stephen R. Covey ini bagi teman-teman di Anissa Izadah ini udah nggak asing gitu ya, bahwa kita sering membaca bukunya gitu ya, sedang ada sharing juga terkait Seven Habits. Ternyata beliau juga nih kami berdua gitu ya pada saat mengikuti pendidikan ini ternyata banyak juga loh pemikiran-pemikiran beliau ini yang dipakai gitu ya, bahwa tadi paradigma itu harus berubah ya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kalau bahasa kita mungkin be proaktif ya teman-teman ya. Habit pertama tuh be proaktif, bahwa pada saat kita ada stimulus kita jangan harus langsung merespon, tapi kita harus berpikir dulu apa sih yang harus kita lakukan itu ya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah ini mungkin minta pandangan dari teman-teman. Sebetulnya apa sih arti disiplin? Nah, boleh mungkin di kolom chat ya. Disiplin apa sih? Misalkan tata tertib, disiplin. Nah, kira-kira apa tuh? Disiplin menurut teman-teman apa? Ya, boleh di kolom chat. Nah, kita lihat dulu. Emang kalau siang-siang itu habis makan siang agak ngantuk Bu ya. Apalagi suara saya kayak penyiar radio gitu Bu ya. Tambah ngantuk ya? Iya, tambah ngantuk emang. Duh. Makanya offline, tadinya mau beliin kopi kalau offline kan. Iya. Udah kopiku aja lah, kopiku. Oh, iya, kopi kan dekat. Dari Izadah lebih dekat, Bu. Melakukan sesuatu sesuai aturan. Oke, terima kasih Bu Deni. Tertib. Oke. Ada lagi? Ketaatan pada komitmen. Oke, disiplin artinya melakukan sesuatu sesuai jadwal. Oke, terima kasih Miss Lia. Bu Anita, sesuatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Oke, keren nih. Ya. Kayaknya teman-teman nih udah pada ini, kayaknya udah pada tahu nih. Nah, ternyata disiplin itu ya, kalau dari kata asalnya artinya adalah belajar ya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, dan yang kedua, mempelajari mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini atau kita hargai. Nah, ternyata disiplin itu lebih kepada mengontrol diri kita. Ya, nah ini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal mungkin saya singgung sedikit. Kalau di Anissa Izadah, kalau di Anissa ini nilai-nilai kebajikannya udah keren itu ya. Ada 10 adab Anissa. Nah, kalau suruh nyebutin saya nggak apa. Damai, syukur, apalagi tuh. Oh, peduli ya. Ada lagunya. Damai, syukur itu ya. Ya, karena kalau di Izadah soalnya cuma 4 Bu. Tak sidik, tablik, amanah, patona. Gitu ya. Nah, ini nilai-nilai mungkin nilai-nilai kebajikan yang disepakati di lingkungan Anissa Izadah. Ternyata dalam membuat kesepakatan kelas, kita harus mendasarkan kepada nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Ya, contoh mungkin tanggung jawab gitu ya, saling menghargai, itu kan merupakan di semua kita mau kemanapun pasti orang sepakat untuk saling menghargai gitu ya. Orang sepakat untuk bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, selama ini mungkin ya saya pribadi itu lebih kepada membuat anak-anak ini termotivasi secara atau dari luar ya. Misalkan kita belikan imbalan itu ya. Yo siapa yang mau maju nanti saya beliin kebab itu di bawah. Nah, ini berarti kan ada motivasi dari luar gitu ya, bukan motivasi dalam diri. Tapi
ternyata sebagai seorang pendidik ini kita harus menciptakan anak-anak ini tumbuh motivasi dalam diri mereka, sehingga ya mereka sudah nggak harus diatur lagi gitu ya. Jadi mereka sudah memiliki motivasi dalam diri, sehingga mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Nah, ini mungkin menjadi tantangan ya, nggak hanya di level TK, SD, SMP maupun SMA gitu ya. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun kita belum bisa sepenuhnya untuk disiplin secara mandiri gitu ya. Nah, sempat disinggung juga bahwa merdeka itu ya, merdeka belajar itu ternyata bukan belajar ya udah terserah kita lah belajarnya gitu ya. Yang namanya merdeka gitu ya. Ternyata merdeka itu kita harus bisa mendisiplinkan diri terlebih dahulu gitu ya, tanpa kita mengusik hak-hak orang lain. Oke. Nah, ini dia mungkin nih teori motivasi perilaku manusia ya. Yang dua ini motivasi eksternal ya. Rata-rata mungkin boleh ditanggapi rata-rata siswa kita nih. Ya, kalau di SMA saya bisa menjawab rata-rata masih ada nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Bahwa siswa itu takut ya, tertib atau selama di sekolah itu ya mereka takut akan hukuman gitu ya, atau takut akan konsekuensi ya, atau mereka berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Nah, jadi PR kita bersama bahwa ternyata yang harus dilakukan oleh siswa adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau di Izadah itu sempat ada 3R ya, respect to myself gitu ya, respect to other, dan respect to the place. Nah, ini mungkin yang harus kita tanamkan kembali ke anak-anak. Nah, ternyata yang harus menjadi tujuan kita adalah di nomor 3 ini. Bagaimana anak-anak ini bisa menghargai dirinya sendiri. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini persis sama seperti be proaktif ya, kalau di 7 Habit. Ya, jadi kalau kita melakukan ini, apa sih dampaknya buat saya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah ini dihukum oleh penghargaan ya. Ternyata penghargaan ini sama ya seperti hukuman gitu ya. Penghargaan ini menghukum, penghargaan jangka pendek, jangka panjang gitu ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ini tidak efektif gitu ya. Penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa sih dikatakan seperti itu? Contoh misalkan kita akan memberi penghargaan gitu ya kepada anak-anak yang selama 1 bulan nih bisa belajar secara aktif gitu ya. Nah, mungkin bagi anak yang mendapatkan penghargaan ini sebuah keberhasilan ya. Tapi bagi anak yang memang mengharapkan tapi tidak dapat, ini menjadi sebuah hukuman bagi dia gitu ya, bahwa sudah melakukan upaya tapi dia tidak mendapatkan penghargaan. Haus juga nih pembicaranya ya. Iya, nih. Makanya nggak ada konsumsi kalau online Bu Deni ya. Iya. Bu Deni kasih lahir Bu Deni. Iya, aduh. Ini. Saya dikasihnya Oreo tambah batuk Bu ya. Oke, next ya. Ini masih sama terkait dihukum oleh penghargaan gitu ya. Nah, ternyata ini mungkin juga terjadi di pada kita ya. Bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Ya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan apa ya ininya ya, tapi terkadang kita ya udahlah kerjain aja. Yang penting kan kita selesai gitu ya. Kadang seperti itu. Yang penting kan tugas kita selesai gitu ya. Demi mendapatkan penghargaan. Nah, apa sih yang sebetulnya pengganti penghargaan ya? Nah, ini kita bisa membuat apresiasi. Sebetulnya ya, kalau dari segi bahasa sih nggak beda jauh ya, penghargaan sama apresiasi kan sama. Tapi yang harus kita lakukan adalah secara khusus, pribadi, dan ke semua murid konsisten dan fokus kepada proses gitu ya. Jadi, kalau tadi penghargaan kan hanya kepada beberapa siswa gitu ya, tapi kita harus memberi apresiasi kepada semua siswa gitu ya. Kira-kira si A ini apa sih yang menonjol dari dia, kita apresiasi. Sama kan seperti di Leader in Me ya, bahwa setiap orang adalah
potensial gitu ya. Setiap orang adalah jenius gitu ya. Maka setiap orang harus diberikan peran, setiap orang harus diberikan apresiasi. Nah, contohnya gini misalkan ya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali gitu ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, jadi memang ada pembukanya gitu ya. Ada nilai kebajikan apa sih yang ditonjolkan oleh siswa tersebut serta situasinya situasi apa. Tuh misalkan dia sudah mengerjakan tugas gitu ya tepat waktu gitu ya. Terima kasih ya untuk tanggung jawabmu terhadap tugas yang diberikan gitu ya. Gitu. Jadi lebih kepada secara personal setiap siswa. Nah, ini ada 3 jenis ya, 3 jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, saya yakin di setiap sekolah punya tata tertib itu lebih kepada konsekuensi. Ya, kalau hukuman saya rasa pada saat ini udah nggak ada lagi gitu ya. Yang terlambat disuruh push up gitu udah nggak ada ya insya Allah. Apalagi kalau di SD mah nggak bakal ada ya. Kalau di SMA kan dulu mungkin ya SMA zaman saya tuh ya kalau telat suruh lari keliling lapangan gitu ya. Itu ternyata bentuk hukuman yang memang tidak efektif. Nah, yang harus kita lakukan adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini kalau guru BK ya, mungkin Bu Niken tuh tahu ya bagaimana penanganan siswa gitu ya. Atau bahasa itu coaching ya. Pernah mengikuti coaching itu ya, ternyata sebuah coach itu harus bisa ini kalau siswanya itu disebut coaching ya. Coachingnya itu bagaimana sih apa yang kamu lakukan menurut kamu jadi dikembalikan lagi kepada siswa tersebut. Menurut kamu ini salah apa tidak gitu ya. Nah, kedepannya kamu mau seperti apa gitu ya. Itu lebih kepada kita membuat kesempatan-kesempatan kepada murid-murid kita. Ini kata si Gosen ya, bukan gobok nih Bu, Gosen. Ya, GoFood bukan apalagi. Ya, ini Gosen doang. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman nih biasanya menyakitkan gitu ya. Kalau yang sering disakiti berarti lagi dihukum ya. Ya. Terus kalau konsekuensi adalah ini sesuatu harus terjadi dari lebih kepada dampak gitu ya, dampaknya nih. Nah, ada sih nilai-nilai positifnya gitu di konsekuensi ya. Anak menghargai disiplin, terus ada stimulus tanggapan mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Nah, tapi konsekuensi ini belum belum tepat gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah restitusi nanti, gitu ya. Yang jelas hukuman ini efeknya adalah negatif semua gitu ya. Sudah tidak boleh dilakukan di dunia pendidikan hukuman ini. Nah ini dia. Ternyata hukuman itu membentuk siswa menjadi orang atau manusia yang gagal gitu ya. Tapi konsekuensi ya bisa membuat orang itu menjadi sukses gitu ya. Nah, restitusi ini lebih baik lagi gitu ya dibanding konsekuensi. Tuh. Oke. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Sedangkan hukuman tadi kan justru menjauhkan hubungan itu ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi lebih kepada refleksi ya, melihat ke dalam diri gitu ya. Kesalahan apa sih yang sudah dibuat gitu ya. Terus ke depannya mau seperti apa? Ini mungkin langkah-langkah nanti restitusi. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti mungkin di akhir setelah ini kita akan bermain kuisis ya. Mudah-mudahan nanti saya akan buat sebuah soal, teman-teman bisa mengelompokkan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Oke. Nah, apa sih yang disebut keyakinan kelas ya teman-teman ya? Nah, menurut teman-teman nih, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kiri apa yang kanan? Yang kanan ya? Ya, betul Bu Nita, yang kanan. Kalau yang ini lebih kepada tata tertib ya. Ya kan? Menjaga kebersihan, jadi kayak sepertinya satu arah gitu ya. Datang tepat waktu gitu, mengucapkan salam, berdoa gitu ya, aktif dalam pembelajaran gitu ya. Tapi yang kanan ini lebih kepada
nilai-nilai kebajikan universal, saling menyayangi. Dari saling menyayangi kan kita bisa mungkin ya nanti ada saling menghargai juga, bisa menerima pendapat teman yang sedang berkomentar gitu ya, semangat belajar gitu ya. Dalam semangat juga kan akan timbul dia tepat waktu gitu ya, akan timbul juga aktif dalam pembelajaran gitu ya. Nah, terus kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini adabnya Anissa juga ya, peduli gitu ya. Nah, mungkin bisa dari adab 10 adab ini bisa dijadikan nilai-nilai kebaikan yang ada di kelasnya masing-masing. Tuh. Jadi tinggal di breakdown gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh siswa gitu ya dari 10 adab ini. Nah, contoh nih peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, ini merupakan keyakinan yang dibangun adalah bertanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nih lebih kepada menghormati orang lain atau respect to other gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin ya materi saya sebelum pindah ke Miss Yanti. Ya. Saya biar nggak ngantuk main kuisis dulu nih. Mana ya? Aduh, Bentar. jangan susah Pak Diding. Enggak, pokoknya jawabannya cuma 2, antara hukuman sama konsekuensi, Bu. Udah, pasti tahu lah teman-teman ini. Ya. Oke, bentar. Linknya share di chat ya Pak. Siap, Bu. Nah. Bu Devi emang cepet banget emang ininya, jari jemarinya dia. Oke, ini ada. Pak, tapi tangannya nggak ngantuk. Oh, iya benar. Yang ngantuk matanya, Bu ya. Iya, tangannya emang nggak ngantuk, Pak. Enam 695 620. Bu itu ada ototnya tuh buan itu tuh. Ya, anak-anak kan kalau disuruh main kuisis kan begitu kerjanya. Oh iya. Udah berapa nih? Oke, dimulai aja Bu ya. Oke. Iya, kita mulai ya. Gampang ini mah. Mana soalnya, Pak?
Wih, tertinggi Miss Nita, Bu Deni. Wow, go, 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 go. Disusul sama Pak Romi. Pak Romi naik ke atas, Pak Romi. Ayo Pak Romi. Dilanjut sama siapa lagi? Bu Tuti. Wah, Bu Tuti, Bu Erna menyusul ke atas. Mantap. Wah, ada cantik di sini Pak Diding. Siapa nih cantik? Ayo persaingan ketat. Bu Nita, Pak Romi, Bu Deni. Wah, melaju melesat siapa lagi nih? Wah, Bu Tuti naik tuh, Bu Tuti. Oh, Bu Tuti melejit Iya. sekali ya. Aduh, luar biasa. Ayo cantik, ada cantik di sini nih. Mbak Binsar juga naik. Wah, Bu Nita udah selesai ya? Udah. Bu Nita, Bu Tuti, Ini Pak iklannya banyak Romi. banget ya Pak Diding. Memang Bu ya? Iya di ada aku. iklannya. Tapi gak apa-apa Bu, di next langsung aja Bu. Soalnya berapa sih Pak Diding? 11 kalau nggak salah. 12. Oh ya udah. Berarti kayaknya aku udah selesai ya. Oke. Udah selesai. Udah ya, udah selesai semua nih ya? Iya. Tapi terlambat jawabnya jadi nilainya kecil. Oke, udah ya. Selesai N nih. Emang? Oke, saya N ya teman-teman ya. Oke, ada Bu Yuyun, Bu Nita, Bu Deni, Bu Tuti. Oke. Oke. Nah, dari pertanyaan yang tadi teman-teman, mungkin ada sedikit ini ya. Ada yang Ada yang komentar, "Lih, kok ini jawabannya bukan hukuman sih?" gitu ya. enggak sih, tapi yang buat pertanyaannya bagus karena agak mirip antara hukuman dan konsekuensi. Nah, pasti yang apa namanya yang menjadi apa pertanyaan itu yang olahraga ya Bu ya. Nah, kenapa Iya, itu masuknya ke konsekuensi gitu ya? Iya. Nah, ada guru olahraga ya? Ada Pak Reno. Nah, mungkin kalau misalkan terlambat kita berikan hukuman apa suruh lari itu termasuk hukuman gitu ya. Tapi kenapa kok pada saat jam olahraga gitu ya, dia terlambat hadir disuruh lari bukan hukuman. Nah, mungkin penjelasannya adalah kalau di olahraga ada pemanasan dulu Pak Reno ya? Ada. Nah, ternyata itu bukan sebuah hukuman, tapi bagaimana anak ini sebelum memulai olahraga harus pemanasan terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin bisa disimpulkan dari teman-teman kira-kira apa sih perbedaan tadi ya hukuman sama konsekuensi? Nah, boleh. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ya. Bu Yunita kayaknya diem-diem aja peringkat 1 tadi. Iya Pak, kasih tahu dia Pak. Iya, coba deh Bu Yunita gimana Bu Yunita? Aduh Bapak, kenapa sih Pak pengen MC bareng kita Pak? Iya, kan kemarin saya nggak kesampaian duet sama Miss Yunita. Duetnya di sini aja dah. Ya, saya mah tadi lama jawabnya pelan-pelan baca soalnya. Tapi Pak Didin soalnya jelas kok, jadi kita milihnya bisa pas, ini konsekuensi, ini hukuman. Jadi ya kan kalau konsekuensi kan
apa ya? Apa yang dilakukan kalau emang tidak pas, maka ya konsekuensinya harus kita jalani, kayak tadi meja tulis dicoret Tumpah, ya, berarti coret-coret ya, dibersihin gitu ya. itu udah konsekuensi, bukan hukuman. Siapa suruh nyoret, berarti kan tolong dibersihkan lagi. Tuh kan kalau hukuman tuh kadang nggak sesuai sama apa yang kita lakukan gitu loh Pak. Begitu, Pak. Betul. Ya, mantap. Ya. Betul. Jadi kalau hukuman itu ya nggak ada apa ya, nggak ada kaitannya apa yang kesalahan yang kita buat gitu ya. Telat disuruhnya lari gitu ya, telat masuk disuruhnya push up misalnya gitu ya. Tapi kalau konsekuensi adalah efek dari perbuatan kita sendiri sebetulnya gitu ya. Apa sih yang harus kita perbaiki gitu ya? Misalnya tadi mencoret-coret meja ya harus dibersihin gitu ya. Terus apa namanya? Ya kalau kayak tadi olahraga ya telat ya tetap dia harus pemanasan dulu sebelum ikut pelajaran olahraga. Itu sih teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti materi berikutnya ini lebih jelas lagi bagaimana kita membangun restitusi kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan tidak harus langsung misalkan nih kamu kemarin katanya bolos ya gitu ya. Nggak seperti itu, tapi ditanyakan dulu gitu ya. Alasannya apa gitu ya. Terus kenapa sih dia melakukan itu tuh pasti ada alasannya gitu ya. Kalau anak ini melanggar tata tertib ya atau aturan sekolah berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, tugas kita adalah memfasilitasi kebutuhan dasar dari setiap siswa gitu ya. Itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti mungkin di akhir ya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Miss Yanti. Oke, baik, terima kasih Pak Didi. Saya melanjutkan. Bu Yanti. Ya, terima kasih Bu Deni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari disiplin positif yang tadi sudah dibahas sama Pak Diding, ada 3 langkah lagi, ada 3 bagian lagi di mana dari 3 bagian ini bisa mendukung untuk terbentuknya budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita. Betul tadi yang Pak Diding utarakan bahwasanya dalam perjalanannya pembelajaran pastinya di setiap harinya kita melihat ada anak yang tidak mengikuti aturan, ada anak yang tidak mengikuti kesepakatan. Itu dikarenakan ada benturan di mana kebutuhan yang dia harapkan tidak terpenuhi oleh dirinya. Nah, untuk itu mohon bantuan Pak Diding untuk share slide berikutnya Pak Diding. Pak Diding, boleh dibantu slide berikutnya yang kebutuhan dasar manusia. Baik, terima kasih Pak Diding. Di sini kebutuhan dasar manusia kita yang kita kuatkan kepada anak-anak yang harus terpenuhi ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan untuk hidup. Untuk kebutuhan bertahan untuk hidup ini berhubungan dengan bagaimana anak-anak menjaga kesehatannya, kemudian makanannya, kemudian lingkungannya. Terkadang dalam proses pembelajaran, kalau di SD nih misalnya sudah waktunya istirahat, terkadang anak-anak udah gelisah. Sudah Miss waktunya makan. Nah, di situ kita harus paham, harus sensitif terhadap dari kebutuhan untuk tetap bertahan mengikuti pembelajaran. Yang kedua adalah kebutuhan dasarnya adalah belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan anak-anak untuk diterima oleh temannya, oleh kita selaku gurunya, kemudian menjadi bagian dalam bagian di kelas, kemudian di sekolah ya. Kemudian ciri dari anak-anak yang memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, dia rata-rata memiliki temannya banyak, kemudian disukai oleh banyak teman-temannya karena kebutuhannya terpenuhi untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah power, di sini pengakuan terhadap kemampuan prestasi siswa. Pastinya kita di dalam kelas mengetahui minat dari masing-masing anak, kemudian kelebihan-kelebihannya, keunikan-unikannya. Nah, dari situ adanya kebutuhan anak-anak atas pengakuan itu semuanya.
Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, karakter dari anak-anak adalah dia ingin bebas kan dalam proses pembelajarannya. Bebas untuk memilih, kemudian bebas untuk mencoba hal-hal yang baru, kemudian untuk pembentukan kemandiriannya. Nah, di sini kita harus memenuhi untuk kebutuhan kebebasannya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah fun, kebutuhan untuk kesenangan ya. Sama juga karakteristik anak-anak adalah inginnya yang senang-senang, pembelajarannya yang agak rumit, yang gurunya misalnya yang kaku, nggak senang. Anak-anak kan terlihat ya bagaimana anaknya banyak yang lemes, kemudian anaknya cepat bosan. Nah, di situ kita harus sensitif bagaimana kita betul-betul membuat anak-anak pada saat proses pembelajaran adalah anak-anak yang bisa mengikuti dengan sangat senang, anak-anak bisa bahagia, kemudian anak-anak bisa menikmati hal-hal yang dia sukainya. Pastinya kalau anak-anak yang mengikuti segala sesuatu yang dia sukai, dia memiliki fokus dan konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, dengan terpenuhinya 5 kebutuhan dasar inilah, makanya anak-anak akan mengikuti, akan terbentuk dari nilai-nilai kebajikannya dengan sangat utuh. Itu kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, yang membentuk budaya positif adalah slide berikutnya Pak Diding, punten. Nah, 5 posisi kontrol yang tadi. 5 posisi kontrol kita selaku guru, di mana ini adalah proses untuk program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Diane Goosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita selaku guru pada saat kita menghadapi anak-anak yang berbenturan dengan 5 kebutuhan dasar yang tadi. Yang satu pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Bagaimana perbedaan-perbedaan dari posisi kontrol ini dan kita berada di posisi yang mana? Kita coba simak dari video ini. Kita menonton dulu ya teman-teman ya. Inilah 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, baik teman-teman. Itu tadi 5 posisi kontrol kita selaku guru kepada anak-anak dalam menghadapi masalahnya anak-anak gitu ya. Jadi di posisi manajer inilah
posisi yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak sehingga dia bisa terus memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya dengan jangka panjang dan menjadi bekal untuk masa depannya. Berikutnya yang terakhir adalah untuk pembentukan budaya positif adalah ini tadi sudah tergambarkan dari film, insya Allah sudah jelas. Yang terakhir adalah dalam memperbaiki tadi identitas anak pada saat melakukan hukuman, melakukan pelanggaran, dia merasa gagal. Nah, pada saat perubahan identitas gagal menjadi identitas sukses inilah kita selaku guru kita membantu anak-anak untuk memperbaiki nilai-nilai kebajikannya melalui segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini kita ada 3 langkah, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan. Halo, suaranya terdengar? Halo? Kedengaran? Oh, Jelas Bu, jelas Bu. jelas. Ya, Terdengar, ya, Santi. Ya, terima kasih Miss. Jadi 3 langkah pada saat kita melakukan restitusi, segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak merasa pada saat menggebu-gebu bersalah, melakukan kesalahan, di situ pendekatan kita kepada anak-anak dengan menstabilkan tingkah laku atau perbuatan yang mereka lakukan dengan cara memberikan penguatan kalimat-kalimat. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah tahapan di mana menstabilkan identitas. Pada saat setelah itu maju ke langkah berikutnya adalah validasi tingkatan yang salah. Pastinya anak melakukan pelanggaran, melakukan tidak mengikuti kesepakatan kelas, pasti ada alasannya. Nah, disinilah kita menggali anak-anak untuk menjelaskan ada apa alasannya, kenapa kamu melakukan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu adalah pendekatan kita pada saat melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan dari keyakinan-keyakinan kesepakatan kelas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah tahapan pada saat kita menguatkan anak-anak sadar atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, bisa mungkin langsung ke contoh ya, teman-teman, kita langsung ke contoh bagaimana sih aplikasi dari penerapan segitiga restitusi. Ini dia contohnya langsung. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik teman-teman, itu contoh dari penerapan dari segitiga restitusi. Tadi bisa kita lihat, kita jelas sekali ya di situ dari intonasi yang awalnya menggebu-gebu, tapi pada saat kita selaku guru yang mengambil posisi kontrol selaku manajer, di situ memahami anak, mendalami permasalahan anak, kemudian menguatkan anak, anak-anak bisa mengambil pelajaran untuk dirinya, kemudian mengembalikan kembali ke nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati dari awal. Nah, itu teman-teman ada 6 tadi ya dari awal yang tadi Pak Diding sampai yang terakhir. Mudah-mudahan dengan tahapan-tahapan pelan-pelan kita perbaiki untuk ke anak-anak, mudah-mudahan disiplin positif anak lahir dari motivasi intrinsiknya mereka. Sehingga mereka dengan sendirinya sadar, tidak tergantung lagi dari eksternal, tapi mereka dari dalam dirinya untuk membentuk dirinya disiplin positif yang bisa membawa dirinya sukses untuk kedepannya. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada masukan nanti kita diskusikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah menarik banget sebenarnya Bu, menarik banget ya Bu Yanti ya teman-teman ya. Karena ini keseharian kita yang kita hadapin anak-anak nih. Mau anaknya masih kecil, tingkat TK, SD maupun di SMA. Pasti kondisinya sama aja menurut saya, hanya beda umurnya aja gitu ya. Nah, kendalinya pasti dari kita yang orang dewasa sebagai gurunya. Ya nggak Bu Yanti ya? Jadi betul, karena memposisikan kita tadi yang 5 kontrol tadi yang harus pas banget. Nah, jangan sampai kita baru lihat anak kena kesel, lagi kesel sama hal yang lain,
baru Langsung lihat, teriak waduh, gitu ya, Bu. dia lagi nih gitu ya, udah naik ke sini ya. Jangan sampai begitu gitu ya. Baik teman-teman, dari paparan Pak Diding dan Bu Yanti tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya, mau mencocokkan kondisi di lapangan yang pernah ditemukan mungkin gitu ya. Wah, ada yang mau dikonsultasikan, silahkan. Monggo, ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing kali ya Bu Yanti ya. Iya betul, boleh Mungkin sekali. teman-teman di SD gimana menghadapi anak-anak ketika di kelas atau teman-teman di SMA, karena beda umur pasti beda sikap yang harus kita ambil juga mungkin ya Bu Yanti ya. Ya silakan teman-teman. Ada yang ada yang sharing kah atau yang mau bertanya kah? Silakan. Ini dua guru penggerak kita sudah siap untuk menjawab. Ayo, Bu Nita mau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan Bu Nit? Ini ada open mic yang Bu Nita. Mau nanya ini, itu kan sebenarnya hal yang bagus ya. Terima kasih buat Pak Diding sama Bu Yanti yang udah sharing. Di PMM itu memang ada yang bagian terakhir ya Pak ya, itu ya, disiplin positif gitu ya. Walaupun belum selesai dibaca gitu. Dari sini kan digambarkan bahwa ternyata segala sesuatunya itu bukan karena usianya, benar nggak Pak Diding sama Bu Yanti? Jadi hukum positif itu bukan hanya berlaku untuk siswa saja, tetapi baik orang dewasa, di mana sistem pekerjaan, begitu nggak? Iya Berlaku betul. nggak? Gimana Iya Bu betul Yanti? Bu Anita. Ya betul Bu Disiplin Anita. positif itu berlaku untuk segala usia berarti ya? Iya betul, untuk segala usia. Untuk penerapan restitusi segitiga restitusi pun kita bisa aplikasikan di rumah kita nih, di rumah pada saat betul banget. anak gitu kan. Iya. Kadang kan langsung bertanduk kalau misalnya apa gitu kan. Nah, di situ kita bisa mengerem untuk mengambil posisi Iya. manajer juga gitu kan di situ. Betul. Iya betul Bu Anita. Jadi penerapan ini kita bisa di mana saja, tidak hanya di sekolah ya, untuk ranah pelaksanaannya. Itu dari saya. Cukup. Justru kalau saya bilang harus kita prakteknya justru ke anak dulu nih, karena kalau kadang kita ini ya memposisikan diri kita sebagai orang tua itu kalau keluhan anak-anak saya di kelas tuh, susah Bu, Ibu nggak ada parenting Bu, soalnya kalau di orang tua kita bilangnya mereka paling tahu semua gitu. Nah jadi kadang-kadang kita pun harus memposisikannya tadi harus tepat gitu ya. Ayo teman-teman. Yang masih merasa butuh ini ya berinteraksi dalam paling tidak dengan anak kita di rumah lah, nggak ya Bu Yanti ya? Iya, Kalau di betul, Bu sekolah Deni. kan kondisi kadang-kadang ada hal yang berbeda gitu ya. Iya. Nah kalau di rumah harus bisa kita praktekkan, apalagi di sekolah gitu, pasti kemanfaatannya sangat tinggi. Iya. Ayo teman-teman, ada yang mau di-sharing kah? Ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya Bu Deni untuk tahapan yang segitiga restitusi itu teman-teman sudah melakukan di kelas gitu kan. Walaupun Pastinya, tidak gitu ya. walaupun tidak dengan 3 tahapan tadi ya, tidak yang menstabilkan identitas, kemudian validasi, tapi teman-teman sudah melakukan ke arah sana, menanyakan keyakinan, kenapa kamu melakukan seperti itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Anissa Izada. Keren pokoknya teman-teman di sini. Iya, saya yakin udah ya. Cuma Sudah, Bu. kadang-kadang kita dalam kondisi tertentu mungkin. Nah itu yang harus kita harus ini ya. Kembali ingat lagi nih bahwa kita harus memposisikan diri sebagai manajer tadi ya. Maupun apapun kondisinya, kita harus posisinya dengan kepala dingin semuanya gitu ya. Nah kadang nggak bisa dipungkiri ya Bu Yanti ya. Aduh gitu ya, gemes gitu. Tadi kayak ibu yang pertama tadi ya. Oke, ada teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup. Saya yakin teman-teman sudah melaksanakan, jadi kayaknya karena sudah melaksanakan, makanya nggak ada pertanyaan gitu ya. Iya, mudah-mudahan peran kita sebagai guru, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai ayah bisa betul-betul memposisikan diri sebagai manajer, karena siapapun anak didik kita kan, anak kita sendiri ya butuh didengar dan diapresiasi. Ya nggak Bu Yanti ya. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih kehadiran teman-teman semua, terutama kepada narasumber kita, Pak Diding dan Bu Yanti.
mohon maaf lahir batin, tidak bisa menyembuhkan sesuatu. Inginnya tadi kita ketemu di auditoriumnya Izada, tapi karena kesibukan masing-masing, tadi keputusannya kita online. Mungkin lain waktu ya Bu Yanti ya, bisa Betul, Bu. kita Nanti kita collab lagi ya, kumpul collab lagi. bareng gitu ya, bisa sharing-sharing dengan teman. Apa sih yang bisa kita bagi teman-teman SMA, teman-teman di SD atau teman di SMP dan TK misalkan gitu ya, memperkaya diri kita dengan berbagai macam hal, mengikat juga silaturahmi di antara kita. Walaupun cuma seberangan jalan nih dengan Izada, jarang-jarang ketemu, tapi bisa tetap kita berkoordinasi di layar ini ya. Oke. Terima kasih Bu Pia. Ini Bu Pia bukan? Ikut hadir di sini. Iya Bu, terima kasih Bu Deni. Boleh izin menyampaikan sesuatu? Monggo Bu, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deni, terima kasih Pak Diding dan Bu Yanti, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di forum virtual ini. Sangat mengapresiasi sharing session hari ini. Betul yang disampaikan tadi Bu Deni, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik dan kesana dari SD ke SMA jauh gitu ya, tapi kan kita adalah satu keluarga besar dan kita bagaimana saling belajar. Dan materi yang dipaparkan tadi sangat menarik, seperti kita. Inilah sebagian dari dokumentasi pelaksanaan aksi nyata pengimbasan kepada teman-teman di lingkungan sekolah Anissa Izada. Alhamdulillah, setelah selesai pelaksanaan pengimbasan, kami tutup dengan foto bersama. Inilah kebersamaan kami pada saat pelaksanaan aksi nyata budaya positif di sekolah. Berikut testimoni dari guru yang sudah mengikuti acara sharing session dalam pengimbasan budaya positif di sekolah dari unit SD. Alhamdulillah, setelah mengikuti Zoom pengimbasan budaya positif sekolah bersama Pak Didi dan Miss Yanti, merefresh lagi ilmu pedagogi kita sebagai guru. Dan kerennya, beliau membawakannya dengan suasana santai tapi sangat ngena seperti yang kita alami sehari-hari. Mudah-mudahan saya pribadi bisa terus menerapkan ilmu tersebut selama saya mengemban amanah menjadi seorang guru. Semoga ilmunya berkah ya. Semangat terus. Demikian pemaparan aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah Anissa Izada. Semoga bermanfaat. Salam semangat terus untuk Bapak Ibu guru semua yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat!